Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita terkait dengan qala al-musannif rahimahullahu taala babun fi su'alil malakaini lil abdi wa fit ta'awudzi min adabil qabri wa min adabin nar. Bab artinya pembahasan, fi tentang soal pertanyaan, al malakaini dua malaikat, lil abdi kepada seorang hamba, wa fit ta'awudzi dan pembahasan tentang berlindung, min adabil qabri dari adab kubur, wa min adabin nar dari adab neraka. Pembahasan yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani ini sangat panjang ya. Mungkin kita nggak bisa habiskan malam ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yang pertama, penulis kitab ini mengutip satu riwayat hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Rawa al-Bukhari. Al-Bukhari meriwayatkan, kata rawa itu artinya meriwayatkan, menceritakan. Dari kata rawa maka muncul kata riwayah. Kalau dibacanya rawiya yarwa itu artinya menuang. Tapi kalau rawa yarwi itu artinya meriwayatkan, maksudnya menceritakan. An Anas, dari mana diceritakan? Melalui sanad Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi dan beliau termasuk staf khusus dari Nabi Muhammad SAW. Beliau termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, Anas bin Malik, dan termasuk 7 dari perawi hadis terbanyak dari kelompok sahabat. Makanya kita sering mendengar dan melihat di dalam kitab-kitab hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Itu sering banget itu. Selain Abu Hurairah, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, maka salah satunya adalah Anas bin Malik. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasul bersabda, innal abda, sungguh seorang hamba, idza wudi'a, kalau dia diletakkan, wadha'a itu meletakkan, kalau diletakkan wudi'a, di mana? Fi qabrihi, di kuburannya. Wa tawalla anhu ashabuhu, wa tawalla itu artinya berpaling, pergi dari kuburan itu. Siapa? Ashabu, teman-temannya, koleganya, keluarganya. Apa yang terjadi? Wa innahu la yasma'u qur'ani alihim, dan pada saat ketika kolega-koleganya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya itu pergi setelah dia dikuburkan, wa innahu, dia, sungguh, lamnya ini lam taukid ya. Jadi ada 2 huruf taukid di sini. Taukid itu artinya penguat di dalam sebuah kalimat. Apa? Pertama inna, kedua la. Wa innahu la yasma'u, sungguh orang yang meninggal dunia itu benar-benar mendengar. Mendengar apa? Qur'ani alihim. Qur'a itu artinya bunyi setapak. Kalau orang jalan itu kan bunyi tuh, itu Qur'a namanya. Ni alihim itu sendalnya. Jadi orang yang sudah dikuburin, pas teman-temannya kembali dari kuburan untuk ke rumahnya, didengar tuh suara itu. Didengar.
Berarti orang yang meninggal pada dasarnya itu bukan meninggal, bukan mati, tapi dia pindah ke alam lain atau ke alam barzakh. Apa itu barzakh? Barzakh itu artinya penghalang. Sebelum alam akhirat itu ada alam transit. Seperti kita misalnya mau pergi ke satu wilayah, naik pesawat, itu kan nggak langsung terbang. Harus di mana kita transit tuh? Tunggunya di mana? Di bandara tuh. Nanti baru terbang. Nah, alam kubur itu seperti itu. Ketika dia mendengar langkah kaki dari sendal-sendal teman mereka, ni'al itu jamak dari na'lah. Na'lah itu sendal. Atahu malakani. Maka kemudian ata itu datang. Hu ke siapa? Hu itu lari ke yang meninggal. Datang kepada yang meninggal siapa? Malakani. 2 malaikat tuh. Malaikat apa itu? Munkar Nakir. Lalu apa yang dilakukan malaikat Munkar dan Nakir? Fayuqaidanihi, malaikat Munkar dan Nakir, karena ada 2 itu, maka di sini jadi musanna tuh. Fayuqaidanihi, maka kedua malaikat itu mendudukkan orang itu yang meninggal itu. Fayaqulani lahu, lalu keduanya berkata kepada dia, apa? Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma apa? Kunta engkau. Taqulu, kunta ini pakai kunta taqulu pada saat engkau di dunia itu. Apa yang kau katakan tentang hadzal rajuli, orang laki-laki ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kalau bahasa kita, menurut ente Nabi Muhammad itu siapa? Kalau bahasa kita gitu, Muhammad itu siapa? Ditanya itu. Kalau kita bisa jawab sekarang, tapi nanti pada saat dikubur belum tentu. Hah? Iya kan? Karena otomatis dia. Kalau sekarang siapa Muhammad pun kita bisa jelasin tuh panjang lebar. Tapi pada saat di alam barzakh belum tentu. Kenapa? Karena itu putarannya otomatis. Kalau rekamannya bagus, dia terputar otomatisnya bagus tuh. Maka mumpung hidup di dunia, buat rekaman yang bagus, yang baik-baik. Supaya nanti pada saat kika terjadi, pas diputar tuh, putarannya bagus. Tapi kalau hidupnya bermasalah di dunia, putarannya berantakan nanti. Ditanya bingung dia. Gelagapan dia. Nanti panik tuh. Kok tahu panik? Ya diceritain di sini. Panik gitu. Nah sekarang, fa'ammal mu'minu, kata Rasul, adapun orang yang beriman, kalau ditanya tentang hal itu, fayaqulu, maka dia akan menjawab. Dia akan berkata, asyhadu, saya bersaksi, annahu abdullahi wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Itu jawaban orang beriman, otomatis. Nggak pakai mikir, otomatis tuh. Kalau kita kan pada saat ketika ujian masih mikir tuh. Dia nggak otomatis. Siapa Nabi Muhammad? Langsung dijawab orang beriman. Karena di dalam dirinya udah ada software yang menjawab itu. Itu maksudnya, itu otomatis. Mana tadi? Fayuqalu lahu, lalu malaikat Munkar Nakir berkata kepada dia, atau dikatakan kepadanya, apa? Undur, lihatlah. Nadhara yanduru, nadhran, undur, lihatlah. Lihat kemana? Ila maq'adika, ila ke maq'ad itu tempat duduk atau tempatmu, ke engkau. Lihat ke tempatmu, minan nar. Maksudnya tempatnya di neraka. Kau lihat itu. Qad abdalakallahu bihi maq'adan fil jannah. Qad itu huruf taukid. Sama dengan inna dan la. Tapi kalau qad ini, dia masuknya ke fi'il madhi itu. Kalau belajar bahasa Arab pasti tahu. Qad abdala, nah itu kan fi'il madhi. Qad abdalakallah, Allah sungguh sudah menggantikan tempatmu di neraka itu, diganti dengan apa? Maq'adan fil jannah. Karena jawabanmu tepat, maka diganti dengan tempatmu di
surga. Fil jannah. Fayarahuma jami'an. Dan orang itu melihat keduanya, semuanya dilihat. Qala, Nabi mengatakan dan melanjutkan, wa ammal munafiqu awil kafir, orang munafik. Munafik itu artinya dia Islam tapi hatinya kufur, itu munafik tuh. Jadi yang paling sulit kita waspada itu orang munafik. Karena apa? Kemasannya Islam. Kalau kita mau apa-apain, dia Muslim. Dan darahnya Islam. Makanya susah, kita mau perangi dia Muslim. Tapi hatinya kufur. Makanya orang munafik diceritakan dalam surah Al-Baqarah itu, orang yang muzabzab baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula dalam Al-Quran. Orang-orang munafik itu orangnya enggak jelas dia. Muzabzab itu artinya pelin-pelan. Kayak seperti siapa? Bazar itu pelin-pelan dia. Siapa yang berkuasa dia dorong sana, dia dorong sini. Kenapa? Nyari untung. Nah, orang munafik itu muzabzabina baina dzalik, enggak ke sana, enggak ke sini tuh dia. Dia nyari posisi aman. Hah? Cari muka. Nah, kata Allah dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim. Mereka itu hatinya udah dikunci. Karena hatinya udah dikunci. Kenapa kok dikunci oleh Allah? Karena dosanya banyak banget. Ibarat hati itu yang kosong ketika dilakukan kemaksiatan terus-menerus, maka dia akan tertutup dengan titik-titik hitam tuh, kata Nabi. Makanya orang Islam kalau melakukan keburukan langsung istighfar, hapus. Langsung melakukan kebaikan, apa? Tasbih tuh, menghapus. Makanya kita diajari oleh Rasulullah, ente kalau habis sholat jangan lupa tuh baca tasbih, tahmid dan takbir 33 kali. Tujuannya apa? Allah Maha Adil, Allah Maha Sayang, supaya yang kecil-kecil itu Allah hapus. Kenapa? Innal hasanati yuzhibna sayyiat. Kata Allah, hasanat yaitu para ulama menafsirkan tasbih kita itu menghapus dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus tobat, tapi dosa kecil itu bisa dihapus dengan kita melakukan zikir-zikir tadi tuh. Nah, orang munafik tuh orang yang hatinya udah hitam, susah berubah. Kalau kafir nggak usah ditanya. Jelas kalau kafir itu. Meskipun dia baik, tapi kalau imannya bermasalah, dia najis. Innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik maksudnya non-muslim itu najis dia. Najis itu bukan najis fisiknya, tapi najis spiritualnya. Kenapa? Di dalam dirinya ada syirik. Syirik kekotoran yang tertinggi itu syirik. Maka orang-orang kafir ini ya termasuk orang-orang musyrik. Maka dia wa ammal munafiqu awil kafir, adapun orang munafik atau orang kafir, fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli, apa pendapatmu tentang orang ini? Apa dia bilang? Fayaqulu la adri, saya enggak tahu. Otomatis. Meskipun kalau di dunia pelajaran sejarah Islam dia belajar, dia tahu tentang Nabi Muhammad tuh. Dapat nilai 10. Pada saat ketika di alam kubur ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, apa pendapatmu tentang Muhammad itu? Apa dia bilang? Saya tidak tahu. Otomatis dia jawab enggak tahu. Itu maksudnya tuh. Kenapa? Karena setelannya bukan setelan orang beriman. Enggak otomatis dia bisa jawab. Saya berikan contoh, kaset di setelnya dangdut. Pas di setel yang bunyi lagu apa? Dangdut otomatis. Sama orang beriman, di setelnya gitu. Kalau dia ditanya, apa pendapatmu tentang Muhammad? Dia akan jawab dengan benar. Tapi kalau misalnya yang dia rekamannya bukan lagu dangdut. Lagu campur sari. Lagunya Haji Untung, campur sari. Yang diinginkan lagu dangdut. Kira-kira nyambung nggak tuh? Nggak nyambung tuh. Itu maksudnya gitu. Maka disetel. Setelnya gimana? Setel ente jadi orang mukmin ketika hidup di dunia. Orang mukmin gimana? Ya orang mukmin itu orang yang konsisten antara ucapan dengan perbuatan tuh mukmin. Dia ngomong
Aku beriman kepada Allah, buktikan dong iman ente kepada Allah. Apa? Jalankan semua perintah yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya. Itu iman. Kalau cuma ngomong doang, belum dianggap beriman. Nah, orang itu mengatakan, la adri kuntu aqulu misla ma yaqulun nas. Saya mengatakan seperti yang dikatakan orang. Ikut-ikutan aja. Kenapa? Karena dulu di dunia dia begitu, ngikut-ikutan aja. Fayaqulu lahu, kemudian dikatakan kepada dia, la daraita wala talaita. Apa itu artinya? Kamu tidak tahu, kamu nggak ngikutin. Artinya apa? Orang ini bermasalah. Karena dia bermasalah, langsung digebuk tuh. Wa yudrobu, langsung dia dipukul. Bimitrokin, dengan palu tuh, martil. Mitrok itu dari kata toroko. Toroko itu mengetuk. Alat untuk mengetuk, mitrok. Seperti membuka, fataha. Alat untuk membuka, miftah. Sampai tuh. Menimbang, wazana. Alat untuk menimbang, mizan. Itu bahasa Arab gampang kan? Gampang susunannya. Pakai mi belakangnya. Mizan, miftah, mitrok. Terus mengambil air tuh, tuh gharafa. Alat untuk mengambil air namanya migrok. Gayung, itu migrok tuh. Bisa ya? Gampang kan? Gampang, tapi intinya kalau belajar udah susah, udah tua. Udah setengah mati, orang udah tua susah. Makanya Hakim minta diajari nahu, saya nggak mau. Kenapa? Bikin umur saya berkurang aja. Nah iya, yang diajari masuk kuping kanan keluar kuping kiri sampai 10 tahun begitu-begitu terus. Mubtada masuk ke sini, besok tanya mubtada, lupa Ustaz. Oh. Jangankan belajar nahu, salawat ya Rabbil Mustafa aja nggak hafal-hafal, udah 2 tahun ya kan. Nggak ada hafal-hafal. Kita lanjut ya. Wa yudrabu bimitrakin min hadidin. Dia dipukul bimitrok dengan martil, alat pemukul dari apa? Min hadid. Jangan bayangkan seperti martil di sini, Pak. Ini martilnya martil Allah nih. Godam. Jangan bayangkan martilnya kecil, gede nih. Fayasihu, maka orang itu soha yasihu soyhatan, teriak dia. Saking sakitnya tuh. Maka disebutkan sini soyhatan, dia teriak dengan teriakan yasma'uha, yang hanya didengar man yalihi illa tsaqalain, yang didengar oleh orang, maksudnya teriakan itu tidak didengar oleh siapapun kecuali apa? As-tsaqalain. 2. Sebentar ya. Oh enggak begitu. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi, maka dia teriak dengan teriakan yang hanya didengar oleh orang yang ada di situ. Orang ini bukan orang ya. Illa tsaqalain. 2 ini enggak akan dengar. Siapa yang enggak akan bisa dengar? Manusia dan jin. Yang dengar siapa? Binatang. Makanya binatang itu peka. Peka dia. Kalau kita bisa mendengar, Pak, apa yang terjadi dengan orang yang meninggal dalam kuburnya, kita nggak bisa tidur tenang. Nah, kalau ayam kadang-kadang tuh dia peka tuh. Ayam, kucing, semuanya pecah. Pokoknya binatang dengar. Tapi kalau manusia dan jin nggak dengar. Anda bisa bayangkan, di sini mungkin jadi kuburan dulu. Ya kan? Kita nggak tahu kan? Zaman dulu, penjajahan Belanda, mati orang banyak. Sebelum ini zaman apa dulu? Kan banyak orang meninggal tuh. Kuburan sini nggak ketahuan. Kita bangun aja, karena nggak ketahuan ada kuburan. Coba kalau di dalam kuburan orang-orang zalim disiksa, kedengaran kita bisa dengar. Apa yang terjadi? Nggak ada yang tinggal di sini. Apalagi tinggal di samping kober, nggak mau. Tiap malam, dubuk. Serem tuh. Bukan cuma malam, siang juga. Hah? Rusuh itu. Nggak ada yang berani, nggak mau itu.
Nah, jadi yang hanya bisa mendengar itu adalah binatang. Yang tidak bisa mendengar dua kelompok tadi, as-saqalain minal jinni wan nas. Jadi manusia minal jinnati wan nas. Nah, kalau kita lihat dari paragraf pertama ya, kalau di situ kan nggak paragraf ya, kalau kitab ini paragraf nih. Kalau mau beli yang begini harusnya kitabnya. Tapi agak mahal. Agak mahal, karena apa? Ini kitab saya beli dari Shopee ya. Kirim. Tapi bagus dia, karena dia sudah dibikin paragraf, ada warna-warna merahnya. Jelas. Darul Kutub Al-Ilmiyah ini. Bagus. Tapi di PDF-nya juga ada sih, kalau mau di PDF ada juga. Yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat paragraf 1 ini menceritakan tentang bahwa ini adalah satu peristiwa yang pasti terjadi. Pasti. Setelah kita mati. Tetapi informasi ini nggak bisa pakai akal. Tapi harus pakai wahyu. Informasinya harus riwayat, wahyu. Maka kalau orang menggunakan akal nggak sampai. Kenapa? Karena metafisik. Sesuatu yang berada di wilayah tidak bisa akal memikirkan proses ini. Tapi ini hanya bisa dipahami melalui wahyu tuh. Makanya orang-orang non-muslim jarang yang percaya. Kenapa? Karena nggak ada informasi. Ada nggak orang Kristen siksa kubur? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak orang Hindu bicara tentang siksa kubur? Nggak ada. Yang bicara siapa? Islam. Makanya kita diajarkan Nabi doa tuh dengan doa min adzabil qabri wa min adzabin nar. Itu di awal tuh, minta perlindungan dari adab kubur dan adab neraka. Yang kedua, ujian pertama di akhirat itu kuburan. Maka kalau ente selamat di kuburan, ente selamat di akhirat. Maksudnya gitu. Awal manazilil akhirah, tempat pertama dari akhirat itu, alam akhirat itu adalah kuburan. Maka kalau orang selamat dari kuburan itu, maka dia akan selamat di akhirat. Itu maksudnya gitu. Maka musibah terbesar itu orang adalah ketika dia mati. Itu musibah terbesar. Kenapa disebut dengan musibah terbesar? Qiyamatus sughra, kiamat kecil. Kenapa? Karena dia tidak bisa beramal lagi. Orang kalau udah meninggal, penyesalan yang terjadi. Dan itu udah diinformasikan Allah dalam Al-Quran. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakum maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Itu Allah udah cerita. Allah suruh infakkan hartamu. Tuh. Kenapa perintahnya infak lu? Sebelum datang kepada kalian kematian. Kenapa memang? Muncul pertanyaan sama Allah. Kenapa memang ya Allah? Karena kata Allah ada orang tuh masuk ke dalam kubur. Di alam barzah. Lalu kemudian dia bilang sama Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkan sebentar aja. Saya hidup lagi di dunia. Ajalin qarib. Maka saya pasti akan bersedekah. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya akan jadi orang soleh. Tapi apakah itu doanya dikabulkan Allah? Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma ucapan dia aja. Menyesal. Makanya sebelum penyesalan terjadi, ente berlomba-lomba itu. Pertama apa? Jadi orang soleh. Kedua, perbanyak infak. Kenapa? Karena itu yang nyelamatin dalam kuburan tuh. Anda buktinya. Pertama, dalil. Apa tuh? Kalau anak cucu Adam meninggal, terputus semua amalnya. Kecuali 3. Salah satunya adalah sedekah jariyah. 1. Kedua, Nabi pernah bilang, inna sadaqata la tudfi'u an ahliya harul kubur. Sedekah itu sungguh, pakai inna dan la tuh tadi yang seperti ini. Inna sadaqata la tudfi'u. Itu akan meredam, mematikan. Apa? An ahliha bagi orang yang menghuni kubur itu haral kubur, panasnya kuburan.
Makanya orang yang meninggal dia minta sama Allah kalau dia dikembalikan dia akan sedekah. Kenapa? Dia tahu dia ngalami bahwa yang bisa nyelamatin dia di alam kuburnya itu adalah sedekahnya. Makanya berlomba-lomba itu mungkin cuma sedikit nggak ada masalah itu. Kenapa? Ini bisa meredam. Nah, karena itu maka yang berikutnya adalah pertanyaan kunci yang pertama itu yang sentral terkait dengan persoalan pertanyaan ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad. Menurutmu siapa itu Muhammad? Itu pertanyaan yang sebutin. Nanti ada pertanyaan lain tuh. Yang kedua, pertanyaan itu dijawab oleh orang mukmin otomatis benar. Dijawab oleh orang kafir munafik pasti salah. Bukan lagi kemungkinan salah, pasti salah. Kenapa? Karena setelannya keliru. Kalau setelannya keliru di dunia, maka di akhirat, di alam kubur setelannya akan keliru. Nggak sama. Mau nyetel dangdut yang bunyi campur sari. Tuh, lain. Direkam. Rekamannya beda. Makanya kita disuruh watazawwadu, cari bekal. Mumpung masih hidup tuh. Nah, salah satu bekal kita ini nih, taklim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang nyari jalan nih, tariqan, yang di situ dia nuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Mau nyuri surga gampang, hadir di majelis ilmu, nggak bayar. Bayar nggak sih, Pak? Nggak bayar, duduk, dapat minum lagi tuh. Ada kipas angin. Nanti dikit lagi ada kopi. Ada nasi kebuli. Ada nggak, Rol? Ada nasi kebuli nggak, Rol? Ada nasi goreng katanya. Artinya apa? Udah belajar dapat ilmu, dapat air, dapat makan. Kok nggak ada yang mau sih? Lucu ya? Berat. Setan. Udah jangan. Kalau ente terpengaruh. Ente. Nah, kita lanjutin ya. Nah, kalau kita ibaratin nih ujiannya itu seperti orang yang orang yang mau ujian di kampus nih. Ini supaya mempermudah. Coba kita bayangkan ini hidup di dunia ini seperti orang kuliah. Orang kuliah. Maka ketika kita hidup di dunia ini, kita belajar tuh memahami konsep, mempraktikkan ilmu. Itu kan gitu kan? Kita belajar sholat, kita praktekin sholat. Kita belajar fikih puasa, kita praktekin, dan seterusnya. Dan ingat, belajarlah sesuatu yang dibutuhin. Jangan yang tidak dibutuhin yang dipelajari dulu, yang dibutuhin dulu. Jangan ente belajar ilmu waris, orang belum ada warisannya kok dipelajari. Yang pertama dipelajari apa? Sholat dulu. Bener nggak sholat ente? Ini udah belajar jihad, udah belajar warisan. Belajar dulu sholat, laksanain. Kemudian belajar dikit lagi mau puasa ini, belajar ilmu puasa, laksanain. Ente udah cukup nih duit mau pergi haji, pelajari ilmu haji. Begitu caranya. Ente udah banyak nih, kontrakan banyak dan sebagainya. Okenya perlu ngeluarin zakat nih, belajar ilmu zakat tuh. Maksudnya gitu. Belajar tuh yang dibutuhin dulu. Nanti kalau ente sudah mau meninggal nih, banyak warisan, maka kemudian pelajari nih siapa yang berhak dan ada wasiat wajibah dan sebagainya, itu baru dipelajari. Jadi begitu cara belajarnya. Hah? Jangan warisan dulu dipelajari, sholatnya berantakan. Nah, kalau hidup di dunia ini seperti orang belajar nih, di kampus kita belajar nih, nanti pas meninggal itu ujian. Kalau orang belajar pasti ada ujiannya enggak? Ujian. Nah, kemudian ketika dia meninggal, maka dia masuk ruang ujian tuh. Kalau ruang ujian ada pengujinya enggak? Ada. Orang masuk kuburan ada pengujinya enggak? Ada. Mungkar dan nakir. Ada pertanyaan enggak? Ada. Pertanyaannya udah diberitahu tuh. Man rabbuka, man dinuka, man nabiyuka, dan seterusnya. Udah ada jawabannya. Tapi ingat, itu otomatis jawabannya. Nggak bisa direkayasa. Supaya otomatis jadi orang beriman. Karena sebutkan Nabi, wa ammal mu'minu fayaqulu
Jawabannya benar. Pasti jawabannya benar. Nah, alam kubur itu seperti ujian lisan tuh. Seperti ujian lisan, ujian tertutup tuh. Malaikat masuk ngajuin pertanyaan. Kalau Anda benar-benar belajar waktu di kampus nih, benar-benar belajar, atau di dunia benar-benar belajar ilmu agama jadi orang benar, kira-kira jawabannya benar nggak? Benar, jawabannya benar tuh. Kenapa? Dia belajar kok. Tapi kalau dia tidak belajar, di dunia ini santai dia hidup. Dia masuk ke kampus nggak belajar, yang diikuti aktivitas lain, demo sana, demo sini misalnya kan. Dia nggak belajar benar sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Di dunia juga sama. Dia santai, nongkrong sana, nongkrong sini, mabok sana, mabok sini. Jadi nggak ikutin aturan tuh, nggak belajar tuh. Kira-kira bisa jawab nggak? Nggak bisa jawab dia. Ketika ujian nanti pada saat ujian di kampus, dia nggak bisa jawab. Termasuk ketika dia meninggal dunia ditanya malaikat mungkar nakir, otomatis nggak bisa jawab tuh. Itu analoginya begitu. Maka kalau kita ingin lulus ujian itu, maka pelajari tuh apa yang harus dipelajari. Nabi turun ngajarin nih, diajarin nih satu-satu. Salah satunya kitab Mukhtasar. Al-Qurtubi diingetin nih kita. Ini jarang dipakai nih, dibaca jarang ini kitab. Cuma kita aja orang gila semua yang baca-baca begini. Orang belajar yang lain, kita belajarnya Mukhtasar. Yang diajari setengah mati semua. Yang susah saya yang ngajar ini. Ini kitab paling susah dibaca ini. Jadi kitab yang susah dibaca ini yang Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Susah itu, jangan anggap enteng tuh. Kalau cuma baca doang sih gampang, memahaminya dan menjelaskan. Susah. Termasuk kitab Mukhtasar. Susah kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kalau masih bahasa Arabnya masih di bawah standar nggak akan mampu itu. Nah, yang paling susah lagi yang nggak perlu kita pelajari Al-Hikam. Minta nggak usah belajar Al-Hikam. Kenapa? Bisa salah paham. Al-Hikam itu khusus orang-orang tertentu aja. Kenapa? Karena nggak mungkin bisa dipahami oleh kita. Bagi yang masih dasar begini. Saya aja yang sudah belajar Ihya Ulumuddin dengan syarahnya, itu mutar otak tuh memahami Al-Hikam. Saya banyak beli kitab-kitab syarahnya Al-Hikam. Syarah Al-Hikam yang saya punya sampai 5 tuh saya punya. Tapi yang paling bagus adalah Syarhul Hikam Al-Athaiyah yang ditulis oleh Said Ramadan Al-Buti. Itu yang paling bagus yang saya baca. 4 jilid itu. Saya punya kitabnya. Nah, kita lanjutin ya. Jadi sekali lagi analoginya seperti itu. Kalau ente ingin lulus, belajar dong di dunia nih supaya lulus di alam kubur. Kita lanjutkan. Wa zakara al-Ghazali, zakara itu artinya menyebutkan, menceritakan. Siapa? Imam Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin rahimahullah, dan kita sudah ceritakan tuh di Masjid Darussalam tentang bagaimana dia bisa beralih dari ilmu-ilmu yang dipelajari tujuannya dunia lalu menjadi orang yang khusus tentang akhirat. Kita udah belajar kemarin tuh. Bagaimana Al-Ghazali berubah itu. Lalu kemudian menciptakan satu kitab namanya kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ditulis Imam Al-Ghazali, nggak ada referensi. Anda bayangkan nggak ada referensi, referensi udah di otak semua ini ditulis. Kira-kira pintar nggak tuh? Pintar. Kita kalau nulis masih nyari buku, rujukan. Dia enggak. Dia tulis. Hadis yang dimasukkan. Dia tanya sama Rasul kalau dia ragu nih sahih atau tidak. Nanya langsung. Bayangkan, nanya Pak. Kita kan bingung kalau hadis ini sahih apa enggak nih. Imam Al-Ghazali dia nanya sama Rasulullah. Ya Rasul, ini hadis sahih atau tidak? Rasul jawab. Atau cuma dia pegang kalau hadis itu sahih wangi, kalau hadis enggak sahih enggak wangi. Kita punya ilmu gitu enggak? Semuanya bau ayam, tai ayam semua yang kita pegang. Keringat semua. Makanya Al-Ghazali itu jangan ditanya hadisnya sahih atau tidak. Karena metode untuk membuktikan hadisnya sahih atau tidak, dia bukan pakai metode seperti metode ilmiah orang-orang kampus. Tapi metodenya spiritual. Metode yang enggak pakai otak nih, tapi pakai metafisik. Enggak bisa dibuktikan.
Itu pengalaman dia. Tapi kita nggak bisa, ada orang yang nggak percaya, yang nggak apa-apa. Karena pengalaman spiritual orang, kita nggak perlu dipaksa percaya kan. Tapi saya percaya bahwa Imam Al-Ghazali nulis itu bukan dengan kemauan dia sendiri. Seperti kitab Ihya Ulumuddin. Kalau Anda baca kitab Ihya Ulumuddin, itu hebat banget itu. Makanya kita pelajari itu mukhtasarnya. Mudah-mudahan sampai selesai. Baru mukaddimahnya aja udah panjang banget perasaan itu. Udah 16 kali pertemuan, baru mukaddimah itu. Kita belum masuk pada jantung atau isi dari kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kita lanjutin. Anna Abdallahi ibn Mas'udin kana yaqul, bahwa Abdullah ibn Mas'ud seperti Anas bin Malik, beliau termasuk periwayat hadis terbanyak dari sahabat Nabi dan beliau staf ahli Nabi. Staf ahli Nabi itu Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, salah satunya staf. Dekat dengan Rasul, dia yang membantu Rasul. Kana yaqul, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saya bertanya kepada Rasul. Kata Ibnu Mas'ud, ma awwalu ma yalqal mayyitu idza dakhala qabrahu. Apa yang pertama ditemui oleh orang yang meninggal apabila dia masuk kuburan atau dia masuk ke dalam kuburannya? Rasul menjawab, faqala, Rasul berkata, menjawab, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, ma sa'alani an dzalika ahadun qablaka. Belum pernah ada seorang pun nanya tentang itu sebelum engkau. Jadi pertanyaannya pertanyaan original. Pertanyaan yang belum pernah ada satupun orang bertanya tentang itu. Berarti Abdullah ibnu Mas'ud orang cerdas. Karena nggak dipikiri orang pertanyaannya itu. Apa kata Nabi? Awwalu ma yunadihi malakun ismuhu. Yang pertama kali menyeruh dia adalah malaikat ismuhu Ruman. Ini Rumah di Ningrat. Ini malaikat di Ningrat ya, Ruman di Ningrat. Jadi yang pertama kali memanggil dia yang ditemui oleh orang yang meninggal nanti itu malaikat Ruman. Namanya malaikat Ruman. Ya jusu khilalal maqabiri. Yang malaikat Ruman itu berjalan di antara kuburan-kuburan, maqabir, tempat-tempat kuburan. Fayaqulu, lalu dia berkata, siapa? Malaikat Ruman, ya Abdullah, wahai hamba Allah, uktub amalak. Tulis amalmu. Suruh tulis tuh. Fayaqulu, lalu orang itu berkata nih, laisa ma'i dawatun wala qirtasun. Saya enggak punya tinta dawat. Enggak juga punya kertas. Gimana saya mau nulis? Fayaqulu hayhata kafanuka qirtasuk. Wahai engkau, kafanuka, kain kafanmu sebagai kertasmu, kain kafan. Lalu apa lagi? Wa midaduka rikuka, tintamu adalah ludahmu. Jadi pakai ludah. Wa qalamuka usbuuk, dan penamu adalah jarimu. Jadi nggak ada alasan saya nggak bawa kertas. Saya nggak punya pulpen. Itu jawabannya tuh. Lalu kemudian orang itu yang meninggal itu dia bilang atau dia lakukan fayaqta'u lahu qita'atan min kafanihi, lalu dia potong atau fayuqta'u, dipotong bagi dia potongan dari kain kafannya, summa yuj'alul abdu atau summa yuj'ilul abda yaktub, kemudian atau yaj'alul abdu yaktub, kemudian hamba itu mulai menulis. Di mana? Kain kafannya. Wa in kana ghaira katibin fi dari dunya. Meskipun waktu dia di hidup dunia dia nggak bisa nulis. Buta huruf. Buta huruf kan nggak bisa nulis. Pada saat ketika dia meninggal, dia otomatis bisa nulis. Otomatis tuh. Fayazkuru hina idzin, kata Nabi, dia saat itu semua dia ingat. Apa? Hasanatihi wasayyiatihi kayaumin wahid. Perbuatan-perbuatan baiknya di dunia dan perbuatan-perbuatan buruknya di dunia dia ingat semua, ditulis satu hari selesai.
Kayaumin wahid. Enggak ada yang tersisa. Kenapa? Ini sudah kuasa Allah. Kita nggak bisa bicara kuasa kita. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tanya, berarti kain kafannya banyak dong untuk ditulis. Nggak usah yang ditanya itu. Itu sudah dunianya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa tanya kaifiatnya gimana, seperti apa. Yang kita harus imani adalah itu terjadi. Begitu kan? Karena ini adalah metafisik, nggak bisa dipakai akal pikiran manusia. Kita bisa bingung. Summa yatwil malaku, kemudian malaikat itu, yaitu malaikat Ruman, yatwi, melipat. Dilipat. Seperti dunia itu nanti matwiyatun biizni. Dunia itu nanti dilipat itu. Pada hari kiamat itu dilipat. Apa yang dilipat? Tilkal qit'ata, potongan kain kafan tadi dilipat. Wa yu'alliquha, kemudian digantungkan tuh potongan itu fi unuqih, di lehernya. Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah tala membaca. Dari kata tala muncul kata tilawah. Apa yang dibaca? Ayat Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 13. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Setiap manusia, kata Allah, kami akan gantungkan catatan amalnya fi unuki. Ta'irah itu artinya apa? Ai amaluh, amalnya. Di sini nih. Pertanyaannya adalah kenapa harus di leher? Kenapa di leher? Itu sebagai simbol identitas dan kepemilikan ente. Yang kedua, sebagai pengingat. Inilah amal ente, taruh di sini. Dan bukti. Makanya kita pakai itu di Indonesia. Jadi name tag. Di sini kita taruh. Ente kalau taruh nama ya, kepanitiaan di sini atau di kaki? Di leher tuh. Oh, ini udah gambaran di alam kubur tuh. Kalau kita pakai name tag kan cuma nama tuh. Itu nyontoh alam kubur tuh. Ditaruh di leher. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Nanti semua catatan amal dia itu ditaruh di lehernya. Nanti di akhirat lebih hebat lagi tuh. Nah, kita udah belajar itu di Masjid Al-Ikhlas tuh tentang hisab, mizan. Insya Allah nanti akan bahas syafaat. Setelah mizan ditimbang, bingung kita ini. Timbangan kita berat atau tidak berat. Nah, itu berisiko. Nanti ada syafaat Rasulullah. Itu akan dibahas nanti. Karena itu masuk ke rukun iman yang kelima. Oke, kita lanjutin ya. Fa idza faragha min dzalika, apabila itu sudah selesai dilakukan, apa yang terjadi? Dakhala alaihi, maka masuk kepada dia siapa? Fattanal qabri. Fattan itu dari kata fatana, fatin, fattan. Dua orang, fattanani, tapi karena ada al-qabri, fattanal qabri, nunnya hilang. Nah, mudhaf, mudhafun ilaih. Kalau belajar nahwu begitu. Nah, kalau diartikan siapa yang datang? Yang memberikan ujian. Dari kata fattan muncul kata fitnah. Apa itu fitnah? Ujian. Fitnah itu artinya ujian. Innamal hayatud dunya fitnatun. Atau apa? Anak istri kita adalah amwalukum fitnah. Hartamu adalah fitnah. Itu bukan fitnah kita ngucapin sesuatu tidak sesuai dengan itu, bukan, itu ujian. Yang menguji disebut dengan fattan. Kalau dua orang fattanani, tapi karena di sini ada kalimat majmuk al-qabru yang bertanya di kuburan, maka dihilangin nunnya itu fattanal qabri. Belajar nahu dong. Mudhaf, mudhafun ilaih. Siapa tuh yang disebut dengan fattanal qabri? Yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan ujian di dalam kuburan. Wahuma malakani, keduanya itu adalah malaikat aswadani yang kulitnya hitam, yakhriqanil arda, yang menembus wilayah atau berjalan mengelilingi bumi itu bi anyabihima, dengan apa? Bi anyabihima, dengan taring-taringnya, lahuma syu'urun, yang dia memiliki rambut masdulatun, ya apa nih? Ya jarraniha, yang
rambutnya itu terurai ke bawah ini. Yang dia tarik sampai alal ardi, sampai ke bawah. Berarti Anda bayangkan. Enggak kayak U ya, U belum sampai tanah. Ini sampai tanah ini. Sampai tanah. Dia kulitnya hitam, tuh di gambar ini pakai taring tuh. Taring itu serem tuh. Yang kedua, dia rambutnya itu sampai ke bumi. Itu malaikat munkar nakir. Apalagi itu disebutin di sini. Sautuhuma karra'dil qasib. Saut suaranya. Suara munkar dan nakir itu seperti geledek yang menggelegar. Ra'd. Ra'd itu artinya halilintar. Maka ada surat Ar-Ra'du, surat ke-13 dalam Al-Quran. Wa ayunuhuma, matanya itu kal barakil khatib, seperti kilat. Barak. Barak itu kilat tuh. Maka muncul kata buruk. Kal barakil, apa tuh? Karbalkil khatib, seperti kilat yang menyambar. Wa nafasuhuma, napasnya dia, napasnya. Kalau dia bernapas, begitu napas tuh. Kalau kita kan napas nggak kedengeran kan? Dia napasnya sampai mana tuh? Karrihil asif, seperti angin topan. Bapak pernah lihat angin tuh? Angin topan tuh. Kayak apa ya, bergemuruh. Biyadi kulli wahidin minhuma, di tangan masing-masing dari malaikat munkar dan nakir, mereka punya satu yang disebut dengan mikmaun. Mikmaun itu seperti palu, tapi dia begini nih. Kayak palu begini nih, besi yang begini. Namanya mantis, seperti mantis. Mantis itu seperti ya, kayak begitu, kayak congrang. Pernah lihat nggak apa tuh? Roro congrang, apa? Binatang tuh apa namanya? Congcorang kan begini tuh, gitu. Kemudian diambil orang Cina jadi jurus tuh, jurus. Bukan kalajengking. Congcorang yang begini tuh kalau diri hijau. Iya, balang congcorang, apa sih? Apa sih namanya? Itu mantis, bahasa Inggrisnya mantis. Kan ini nggak boleh tidur mana sono cangcorang nangka. Oh, cangcorang iya. Mantis. Kalau bahasa Inggrisnya mantis tuh. Cangcorang. Nah, jadi seperti itu dia. Masing-masing malaikat munkar nakir punya palu yang modelnya seperti itu, min hadid, dari besi. Lawijtama'at saqalani marfa'ahu. Kalau bangsa manusia dan bangsa jin berkumpul mau mengangkat itu, alat itu, marfa'ahu, enggak bisa terangkat. Jadi yang bisa angkat siapa? Munkar dan nakir. Bayangkan Pak, seluruh manusia berkumpul, seluruh bangsa jin berkumpul, mau ngangkat itu, enggak ada satupun yang bisa ngangkat. Yang hanya bisa ngangkat adalah malaikat munkar dan nakir. Itu gambarannya begitu, serem banget ini. Lau doroba bihi, apa? Kalau dia memukul, atau lau duriba bihi, kalau orang itu dipukul, atau dia memukul dengan alat itu, a'dhama jabalin, gunung yang paling tinggi, yang paling besar, la ja'alahu dakan, pasti gunung itu akan hancur, lebur. Dipukul oleh palu itu. Fa idza absarahuman nafasu irta'adat wa wallat hariba. Kalau seandainya jiwa atau ruh melihat malaikat munkar dan nakir, irta'adat, gemeteran. Irta'adat wa wallat hariba, langsung lari terbirit-birit. Lihat munkar dan nakir. Maka kalau kita nanti didatangi malaikat munkar nakir, seremnya begitu tuh. Udah takut pun, mau diuji kita udah takut duluan. Seperti ada orang ujian, kita lihat kayaknya killer banget di dosen ini. Gemeteran kita tuh. Nah ini lebih berat. Makanya Umar pernah bentak tuh, Umar bin Khattab. Kalau ente saja ngadepi saya dengan model wajah begini, gimana dengan yang lain? Akhirnya apa? Dia ngadu sama Allah tuh. Ini menurut cerita ya. Akhirnya kemudian kalau dia bertemu dengan orang-orang beriman, dia menampakkan wajahnya yang indah. Ya, mudah-mudahan kita kan? Mudah-mudahan. Kalau kita beriman ya, kan di sini disebut amal mukmin yang beriman. Nah, kita terusin ini, panjang banget nih. Kayaknya nggak sampai selesai lah, kita potong aja nanti. Terusin 2 minggu yang akan datang ya. Fatadkhulu fi mankhiril mayyiti, lalu kemudian masuk tuh napasnya itu kemana? Fi mankhiril mayyit, kepada lubang hidung dari orang yang meninggal itu.
Fayahyal mayit minas sadri, maka kemudian hiduplah mayit itu hidup tuh, jenazahnya itu minas sadri dari awal, wa yakunu kahayatihi indal gargarati wala yaqdiru ala hirakin gaira ayyasma'u gaira annahu yasma'u wa yandur. Maka kemudian keadaannya seperti orang yang sedang sakaratul maut, karena saking takutnya ngelihat malaikat munkar dan nakir. Wala yaqdiru ala, dan dia tidak sanggup ala hirakin, tidak bisa bergerak, tapi dia hanya bisa mendengar dan melihat. Sampai sini aja ya. Udah jam berapa nih? Mau terusin lagi nggak? Hah? 8:30. Mau terusin lagi? Lagi ya? Karena ini masih panjang nih. Sampai situ aja ya. Nanti kita lanjutin. Nanti saya ringkas yang pernah kita bahas. Nanti kita lanjutin nih. Karena ini panjang nih, sampai setengah halaman sini nih. Panjang banget. Hah? Sampai jam 12. Ente enak nih setengah mati. Oke, saya pikir pembahasan ini hadisnya memang panjang banget nih. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ditandai ya, sampai ghaira annahu yasma'u wa yandur. Nanti ada terusannya, itu masih terusannya nih. Belum terputus, ini masih nyambung terus nih. Dan panjang banget, makanya saya putus sampai sini aja, karena kalau tidak sampai agak malam ini. Saya pikir sampai di sini dulu bahasan kita tentang Su'alul Malakaini lil Abdi. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan hadis yang panjang ini sampai selesai. Saya pikir itu. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.